Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua mengenai dependent dropdown, atau bisa kita sebut sebagai list berantai. Mungkin teman-teman pernah lihat sebuah website, itu ada sebuah inputan, misalnya kita pilih provinsi, ketika pilih provinsi muncul kecamatannya, muncul kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahannya atau desa. Ya, mungkin teman-teman paham ya maksud dari dependent dropdown tersebut. Nah, kita akan coba di CoEditor versi terbaru sekarang, yaitu 4.1.1. Baik teman-teman ya, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan web servernya, server localhost-nya itu Laragon. Ya, kalau menurut saya ini lumayan powerful ya, dibandingkan dengan Wampi atau Zampi. Walaupun saya di laptop ini saya juga menginstal Zampi atau Wampi. Baik, kita langsung saja. Silakan download CoEditor versi terbarunya di situs resminya. Kebetulan saya udah download ya. Setelah itu silakan di-extract. Kemudian di-rename saja filenya. Ya, misalkan ini latihan dropdown, anggap saja seperti itu. Nah gitu ya, ini sebenarnya sudah saya buat nih sebagai latihan saya. Jadi ini latihan kita, project kita. Selanjutnya silakan open with code, gitu ya. Biasanya langkah pertama yang kita lakukan adalah silakan buka environment-nya, kemudian di rename, tambahkan titik atau dot, gitu ya. Selanjutnya ini instalasi awal, ini biasa aja. Teman-teman udah paham di sini. Tidak apa-apa, kita mulai dari awal. Pilih, kita ketik development karena ini tahap latihan. Kemudian app base URL karena kita menggunakan PHP Spark nanti ya kita menjalankannya. Jadi kita ketikkan localhost 8080. Ini port defaultnya. Selanjutnya di bawah ini kita konfigurasi database. Gitu ya. Caranya tahan ALT tadi, klik. Kemudian nama database-nya kita misalkan nanti DB latihan, passwordnya kosong. Sudah, itu aja. Selanjutnya kita perlu mengimport database ya. Database wilayah seluruh Indonesia, termasuk nanti ada provinsinya, ada kabupaten kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Untuk data ini teman-teman bisa silakan klik link yang ada pada deskripsi di video ini. Itu saya sediakan dalam bentuk SQL-nya ya. Jadi di sini saya menggunakan editor namanya SQLiok. Jadi teman-teman silakan buka aja, kemudian buat nama database-nya itu DB latihan ya, sesuaikan dengan konfigurasi yang kita buat di sini. Selanjutnya kita import ya, cara ngimportnya mudah sekali. Klik kanan, import ya, execute SQL script, kemudian cari folder atau file MySQL-nya. Itu namanya wilayah, kalau nggak salah ya. Ini wilayah Indo. Nanti saya kasih teman-teman. Baik, selanjutnya jika sudah nanti ada 4 buah tabel ya. Selanjutnya silakan buka script kita. Untuk template-nya sendiri kita buat secara default menggunakan Bootstrap versi 4 ya. Baik, kalau kita jalankannya melalui terminal itu ya, PHP seperti biasa, PHP Spark Serve. Kita lihat hasilnya sebentar. 80 ya, dipastikan dalam bentuk mode pengembang. Baik, selanjutnya kita unhide aja ini.
Selanjutnya kita akan buat sebuah controller. Ini nama controllernya anggap saja nih main.php ya, terserah aja ya nama controllernya. Kemudian kita kopas saja, dari home ini kita blok all, kemudian pastikan di main, pastikan ini juga nama kelasnya sama dengan nama file ya, ini secara ini biasa aja gitu ya. Kemudian view-nya kita buat nanti sebuah layout, kemudian main.php. Nah, gitu ya. Kalau kita arahkan di sini main, ini error ya karena filenya belum ada, file view-nya. Selanjutnya kita config dulu di bagian roots supaya yang dipanggil adalah controller main. Jadi cari roots ya yang ada di folder config ya, kemudian roots, ini scroll ke bawah. Nah, ini ganti dengan main. Kita refresh, sip. Selanjutnya di sini kita membuat view nanti di dalamnya ada folder layout, kemudian baru main. Caranya gampang sekali, ini di copy saja supaya lebih cepat ya. Kemudian view di sini, kita klik di sini, klik kanan, new file. Pastikan tambahkan ekstensinya .php. Sudah ya. Selanjutnya kita akan buat template dari Bootstrap. Caranya silakan googling aja get Bootstrap. Caranya gini ya, getbootstrap.com, kemudian ambil docs, kemudian kita gunakan yang versi 46 aja, bukan yang 5 ya. Baik, kita cari yang starter template. Oke, di sini kita copy, pastikan di sini. Sudah. Kemudian yang jQuery ini jQuery yang dipanggil adalah slim. Ya, susunya kalau slim kita nggak bisa buat ajak gitu ya. Jadi ini kita hapus, gitu. Kita cari, kita googling aja cdn jQuery. Itu. Kemudian kita klik ini di bagian pertama. Kemudian klik yang minified. Nah, ini kita copy aja. Baik. Kemudian jQuery-nya kita posisikan di dalam head supaya nanti bisa digunakan oleh view-view di bawahnya. Nah, gitu ya, view-view yang lain itu maksudnya. Baik ya. Ini kalau kita ganti aja title-nya. Latihan dropdown. Nah, ini terserah aja ya. Mau tulisannya kayak gimana gitu ya. Kita refresh. Nah, gitu ya. Sip. Kemudian kita cari navbar di sini. Navbar. Kita scroll ke bawah atau klik ini nav. Nah, ini copy aja nih. Sip ya. Copy, kemudian letakin di bawah body. Oke. Simpan. Kita jalankan. Hasilnya kayak gini. Gitu ya. Jadi sedikit kita tambahin ya. Yang A ini, maaf di sini tambahkan div class container. Gitu. Kita blok dari sini sampai ke bawah. Nah, sini ya sampai divnya. Kita pindahin ke atas. Caranya tekan Alt atas. Gitu. Hasilnya gini. Sip. Kita refresh. Sudah. Navbarnya kita ganti dengan latihan gitu ya. Kemudian menunya kita hapus saja. Anggap saja seperti ini defaultnya aja ya. Ini defaultnya saja. Kemudian untuk navbarnya kita ganti dengan dark. Nah, gitu. Sip. Untuk kontennya nanti di sini tambahin juga nih div container juga.
Nah, kita akan menggunakan atau memanfaatkan teknik view layout bawaan dari coordinator 4-nya. Baik ya, caranya gini. Panggil php echo string this, namanya section ya. Namanya section apa gitu ya. Misalkan contoh, maaf, bukan section tapi render section. Misalkan ini adalah isi, nah gitu ya. Kemudian paham di sini. Kalau kita refresh, sip ya. Baik, di sini di mainnya ini karena ada isi, di main ini kita ganti dengan misalkan ini home. Anggap saja itu home. Berarti kita tambahkan file view baru lagi namanya home di dalam folder layout. Ya. Kita Ctrl B. Nah, di sini klik kanan. Ini file namanya home. Nah, gitu ya. Home ini isinya apa? Isinya adalah kita panggil extend ya. String this extend, yaitu folder layout, kemudian nama filenya main. Nah, kemudian isinya apa? String this string this di sini, kemudian section ya, section, kemudian isi. Selanjutnya tambah lagi method string this and section gitu ya. Sip, sudah. Nah, sini ditambahin, kita coba dulu, ini adalah home. Muncul nggak ya? Kita refresh. Sudah ya. Ini artinya gini. Jadi lihat, kita lihat kontrolernya yang dipanggil adalah home. Jadi ini adalah home ya. Dalam home itu kita masukkan layoutnya, yang template kita yang ada pada file main. Kemudian di bagian di section isi ini ya, di method render section kita isi yang ini. Nah, itu maksudnya. Yang di dalamnya harus diisi method string this section isi, kemudian end section. Kita akhiri sectionnya gitu ya. Selanjutnya di sini kita tambahin aja div row ya, kemudian kita buat call lg4. Nah, hasilnya ini ya. Kalau kita refresh, ntar mau ke kiri ya, kita posisikan ke tengah, justify content center. Nah gitu. Kemudian kita geser ke bawah, margin top 2 aja. Oke, isi yang di sini kita cari yang namanya card gitu ya. Cari yang namanya card. Kemudian kita scroll ke bawah, kita ambil yang ada header footernya, sip. Nah ini, kita copy ini, kemudian kita isi di sini. Bagian headernya kita ganti misalkan input daerah misalnya, tempat tinggal, anggap seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita jalankan hasilnya kayak gini nih. Nah gitu, sip. Kemudian di sini di bagian card body-nya kita akan buat sebuah form. Nah gitu ya. Kemudian label, misalkan isinya pilih provinsi, sip. Kemudian di sini select, misalnya provinsi, ID-nya isi provinsi juga,
kasih kelas form control SM. Ini ukuran aja. Sip. Kita refresh nih. Nah, itu ya. Sip. Selanjutnya, maaf, tambahkan lagi di sini. Dimana di sini pilih kabupaten atau kota. Ya, ini tekan Ctrl D. Nah, supaya dia keikut ke blok di sini ya. Kemudian kita buat name dan ID-nya kota misalnya. Kemudian di sini pilih kecamatan. Sama, double klik ini, tekan Ctrl D. Tekan kecamatan. Kemudian desa atau kelurahan. Sini kita pilih kelurahan. Sip. Kalau kita refresh, nah saya gini. Jadi kita akan ambil data provinsi dari tabel kita. Ketika klik di sini, muncul kabupaten kota berdasarkan provinsi dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita akan memanfaatkan sebuah plugin namanya Select to. Kalau teman-teman bisa kunjungi di sini ya, Select to ORG. Nah, Select to ORG bisa kita lihat di sini. Cara instalasinya mudah sekali. Kita klik instalasi. Nah, katanya dia harus ngeload dua file ini, file CSS dan JS ya. Kalau pengen online bisa, kita tinggal ini ya, kita blok aja, kita copy, kita pastikan di atas ini ya. Kalau pengen filenya localhost ya gampang aja, ini filenya yang HTTP-nya ini kita copy. Nah, itu ya. Ini kita simpan di bagian public. Contohnya file kita tadi di folder latihan.ground, simpan di public. Misalkan kita buat file folder CSS, kemudian buat folder lagi JS. Di sini yang CSS kita simpan di dalam folder CSS. Sudah. Selanjutnya lakukan cara yang sama. Itu ya. Buka, kemudian kita Ctrl S atau simpan. Kita simpan di JS. Sudah, sip. Gampang ya. Kemudian baru di sini kita rubah. Maaf. Nah, sampai di sini. Kita ubah dengan perintah echo base URL. Sip. Ini kita copy, kita pastikan di sini, samain. Baik ya, kita coba jalankan. Kalau kita Ctrl U, kita cari select tool, kita klik di sini. Dan kalau misalkan not found berarti kesalahan tata letak filenya atau foldernya gitu ya. Baik ya, selanjutnya ya kita akan coba menampilkan provinsi di dalam select to plugin select to di sini. Baik ya, kita tutup dulu. Caranya gampang sekali. Teman-teman bisa tambahin perintah di sini, script, oke. Kemudian jQuery doc ready. Nah, ini supaya muncul seperti itu teman-teman cari aja ekstensi yang namanya jQuery ya, supaya muncul tulisan seperti itu nih, jQuery code snippets. Baik ya, jadi kita cukup ketikkan jq doc ready, otomatis dia. Sip ya. Kemudian terlebih dahulu kita buat function, misalkan function data provinsi. Di sini kita akan buat perintahnya, di mana jQuery tolong carikan saya sebuah selektor yang namanya ID gitu ya, selektor ID.
crash, tanda crash itu provinsi, dimana kita panggil select to. Di dalamnya itu ada perintah seperti ini. Nah, gitu ya. Select to, kemudian saya copy paste saja yang sudah ada gitu. Baik ya, di dalam select to tadi ketikkan perintah yang ini. Nah, sebenarnya saya dapatnya dari user guide atau dokumentasi dari select to tadi ya. Jadi ada sebuah key yang namanya minimum input length. Artinya gini ya. Anggap saja seperti ini ya. Jadi kita panggil functionnya dari data provinsi. Gitu ya. Jadi kalau kita panggil sini, tuh cari provinsinya itu yang ini, placeholder. Kemudian kalau kita klik ini, press enter, artinya 3 karakter awal. Ini terserah aja ya, kalau pengen 2 boleh. Nah gitu ya. Kemudian lakukan untuk pengambilan datanya menggunakan Ajax, dimana ada data type-nya JSON ya. Kemudian URL-nya nanti kita akan membuat sebuah file, function ambil data provinsi. Itu waktu delay pengambilan datanya itu 500 ya, atau setengah detik supaya lebih cepat. Data function params pakai S, jangan lupa. Kemudian kita return. Di dalamnya nanti, di dalam function ambil data provinsi ini, kita akan mengirimkan sebuah parameter search ya. Search atau keyword yang kita inputkan di sini, misalnya kita ketikkan SU, berarti yang awalnya Su gitu ya, Sumatera, misalnya Sulawesi dan sebagainya. Baik ya teman-teman. Kemudian lakukan proses results. Ya, saya dapatnya juga dari internet ya. Kalau nggak salah itu Stack Overflow, kalau nggak salah ya. Baik, selanjutnya kita akan buat ini function ambil data provinsi. Baik, kita tambahkan sebuah function di sini, public ya, function ambil data provinsi. Di sini kalau kita lihat, kita back lagi, dan dia mengirimkan sebuah parameter namanya search. Jadi kita tangkap ini yang nilainya yaitu params term ini, kita tangkap. Karena sebelumnya karena ini adalah proses Ajax, kita bisa lakukan sebuah seperti filter lah kayak gitu ya. Jika requestnya itu Ajax gitu ya, is Ajax, maka lakukan proses di bawah ini. Nah gitu. Kemudian kita buat sebuah variable cari data. Kita request get yang mana tadi parameternya adalah search. Oh ya teman-teman, saya dapat juga dari grup bahwasanya kalau misalkan Visual Studio Code kita yang requestnya itu seperti is aja, get post, get far dan sebagainya, kalau ada tanda merah, kita bisa tambahkan perintah di sini ya. Ketikkan perintah use coordinator ya. Kemudian coordinator di sini kemudian backslash di sini ya, http, kemudian backslash lagi incoming request. Sudah, kemudian slash tambahkan seperti ini. Kemudian kita buat add property ya. Kemudian incoming request variable request. Kita simpan. Jadinya mudah-mudahan nggak merah ya. Kita cek bentar. Nah gitu ya. Property incoming request variable request. Sudah. Jadi nggak merah lagi gitu ya. Selanjutnya di sini kita akan lakukan query ya.
Kebetulan query-nya kita nggak pakai model di sini. Kita langsung saja. Sebelumnya kita buka dulu base controller untuk koneksinya supaya bisa dipakai semua controller yang ada gitu ya. Kita buat variable string this db, kemudian config ya, config, kemudian database dan connect gitu. Sip. Di sini kita buat misalkan data provinsi, kemudian panggil string this db tadi, kita gunakan query builder ya, tabel, kemudian panggil sebuah tabel namanya wilayah provinsi yang sudah kita import tadi. Lakukan pencarian keyword yang kita input, cukup 2 huruf gitu ya. Kita menggunakan metode namanya like. Kita cari berdasarkan nama gitu ya. Kalau kita lihat di sini wilayah provinsi, kita cari berdasarkan nama fieldnya, field, kemudian cari data, kemudian tambah lagi metode get, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan perulangan data for each string data provinsi get row. Kita lakukan if jika data provinsi, kita lakukan panggil sebuah metode get rows, artinya jika ada, gitu ya. Maka kita tampilkan seperti ini for each data provinsi, kita panggil result array as string row. Sudah. Kemudian and for each. Oke. Di sini kita buat sebuah variabel misalnya list yang tipe datanya array, kemudian key kosong gitu ya. Maaf, ini bukan key, bukan kosong tapi no, integer. Sip. Kemudian oh ya, ini posisinya di atas. Sip ya. Kemudian ini kita hapus string di list, kemudian oke ya. Kemudian oh ya maaf, di sini kita hapus, kita pastikan ini string di list, key yang di sini ya, key-nya 0, ID text sama ya, di text ini bawaan dari select to-nya ya, ID-nya itu untuk di bagian value ya. Kalau teks yang ditampilkan di yang di browser ya. Kalau option seperti itu ya, tag option. Kemudian row ID ini sebuah field, ini row di sini, ID ini field ya. Beda ID dengan ID di sini. Kalau ID yang di sini adalah field, kalau ini bukan field. Ini memang dari aturan yang saya dapat dari select to-nya. Oke ya. Kalau yang ini baru, ini juga field dari database. Ya ini, wilayah provinsi. Sip ya. Selanjutnya di bawah echo JSON encode string list. Oke, sip. Kita jalankan lagi. Mudah-mudahan nggak ada error. Di sini kita ketik su aja. Maka akan muncul yang awalnya su. Gitu ya. Kalau misalkan barat misalnya. Yang barat, yang wilayah-wilayah yang ada baratnya. Sip. Nah, teman-teman paham sampai sini ya. Nah, gimana caranya? Ketika diklik ini, maka muncul kecamatan, kota atau kabupaten yang ada pada provinsi Sumatera Barat. Nah, caranya gini. Kembali ke home ya. Di sini
kita perhatikan di sini ada ID kota, maka maaf, bukan ID kota ya, tapi di sini ketika diceng artinya ada aksi nih. Ketika klik ini atau ceng ya, maka tampilkan kabupaten kota berdasarkan provinsi. Baik, di sini provinsi. Di query carikan saya selektor provinsi, kemudian ceng function, lakukan perintah berikut. Nah, gitu ya. GQ Ajax supaya lebih mudah. Type-nya method polls, URL-nya adalah nanti kita akan buat sebuah ambil data, ambil kabupaten kota misalnya ya. Kemudian datanya apa, nanti kan kita kirimkan sebuah parameter provinsi, kemudian nilainya adalah string this value. Nah, nilainya yang ada pada provinsi ini. Kemudian data type JSON. Ya, kita tambahkan lagi nih error supaya kelihatan errornya. Function xhr true error. True ya. True error. Sip. Oh maaf. Di sini kita lakukan alert xhr status. Kemudian supaya kelihatan aja errornya ya. Jadi, kemudian xhr apa namanya ya, start response text ya, response text, kemudian drone error. Sip. Maksudnya gini, ketika diceng ini akan kelihatan errornya gitu ya, klik, nah muncul error seperti ini. Nah gitu ya, katanya di sini controller ambil kabupaten kota belum ada metodenya di main, itu artinya. Jadi kita copy ini di main, tambahkan sebuah function lagi, function ya, sama aja yang kayak tadi. Kita copy ini di bagian is ajaknya. Kemudian tadi kita mengirimkan sebuah parameter yang namanya provinsi. Jadi kita buat di sini provinsi string this request, kemudian get var, kita ambil provinsi, name-nya provinsi, kemudian string data kabupaten, db tabel, kemudian wilayah kabupaten, where, jadi select bintang from wilayah kabupaten, where gitu ya, where, kemudian kita lihat di sini kabupaten itu ada field yang namanya provinsi ID. Nah, gitu ya. Provinsi underscore ID, kemudian value-nya adalah variabel provinsi. Melakukan get. Sudah. Kemudian isi data kita buat variabel, kita kosongin gitu ya. Kemudian for each string data kabupaten get result array gitu, sama
seperti yang tadi, string row and for edge. Sip. Kemudian kita isi data. Jangan lupa tanda titik karena data array-nya atau option-nya yang ditampung dalam variabel isi data, itu artinya. Kemudian buat option, kemudian kita buat value-nya ya. Di sini kita isi kutip 1 tanda titik name dari sini, berarti ID ya, ID sama di sini ya juga ya, row ops nama kabupaten, ini field ya, ini field. Setelah itu kita tampung dalam variabel message, ini terserah aja yang mana menampung sebuah parameter data yang isinya adalah isi data ini. Kemudian yang array ini kita tampilkan dalam bentuk JSON. Gitu ya. Karena permintaan di sini katanya data yang diterima adalah JSON. Oke, sip. Yang ditampung ini variabel data. Maka dari itu jika responnya itu adalah data yang di sini data yang pada function yang ini, sip, maka kita cari sebuah selektor yang namanya kota, isi respon data. Oke, kemudian kita panggil plugin select to, gitu ya. Sip, kita jalankan, mudah-mudahan nggak ada error. Kita cari misalnya Sumatera Barat. Oke, muncul ya, ini kabupaten kotanya. Kalau misalkan Papua misalnya, muncul dia. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Jalan. Selanjutnya baru kita pilih kecamatan. Ya, caranya sama, gampang sekali ya. Ini kita copy aja nih. Kita copy, kita buat komentar sini. Double slice. Pilihan kecamatan misalnya. Data kecamatan. Kita copy di sini. Berarti ini bukan provinsi lagi, tapi kota. Ketika kota yang diceng di sini, gitu ya. Kemudian di sini kita buat kecamatan, ya. Kemudian ini provinsi, kita ambil kota, kita kirim parameter kota namanya. Berarti di sini kita rubah, tekan Ctrl D supaya ikut ke blok yang di bawah. Berarti di sini namanya kecamatan. Gitu. Ya, kecamatan yang ambilnya dari sini ID-nya. Sudah ya? Sudah, sip. Kita buat function ambil kecamatan di main. Sama caranya yang tadi ya. Public. Nah, kita cukup copy aja nih supaya lebih cepat. Ya. Kita blok Ctrl D. Ya, kemudian Ctrl D juga di sini. Nah, berarti kita buat data kota ya. Kota. Nah, ini parameter kota karena di sini kota ya. Kemudian ini variabel kota sama. Berarti di sini kita Ctrl D sini, data kecamatan. Sip. Kemudian di sini wilayah kecamatan. Arti di sini apa ya?
kecamatan, kabupaten ID, bukan kota ID. Kabupaten ID. Strip ya. Selanjutnya sama, ini isi data, row ID nama, nih sama aja. Sip, nggak ada masalah. Kita refresh, ulangi lagi di sini. Sumatera Barat, Solok, muncul dia. Nah, kalau kita pilih Padang, kecamatannya apa aja? Mustaluk ya. Sip. Gimana teman-teman? Paham ya? Selanjutnya sama sih untuk yang desa dan kelurahan gitu. Baik lagi ke home, name-nya di sini kelurahan ya. Berarti kita copy aja. Di sini kita buat data kelurahan. Di sini kelurahan. Kita buat juga di sini kelurahan. Ambil kelurahan. Di sini juga kelurahan. Sudah. Jadi kita buat function lagi, ambil kelurahan. Sip ya. Ini kita copy di sini, pastikan. Sudah. Kota kita ganti dengan ini, kita blok sampai di sini aja. Ini nggak usah. Iya juga ya. Kita blok juga sini, keikut juga ya. Lihat kursornya atau pointernya. Ubah jadi kelurahan. Ini parameter. Ini variabel bedain. Ini parameter ini diambil dari yang sini. Ya. Ini data, maaf, kita blok ini, tekan Ctrl D lagi. Data kelurahan. Itu di sini wilayah apa ya? Nama tabelnya wilayah desa. Wilayah desa, kemudian kecamatan ID. Kecamatan ID. Sip, sama. Ini ID sama juga, ini nama. Oke. Sama ya. Kita refresh lagi nih. Sumatera Barat misalnya. Tempat tinggal saya ini. Kemudian Padang. Kemudian Padang Barat misalnya. Klik ini. Ayo, kenapa nih? Kecamatan. Maaf, kita back lagi. Oh iya. Di sini bukan yang dicengnya bukan kelurahannya, tapi kecamatan. Sip. Beda. Kalau kelurahan nih yang di sini itu yang data yang ditampung dari respon yang ditangkap dari function yang ini. Nah, sip. Kita refresh lagi ya. Sumatera Barat misalnya. Oke, Padang Barat misalkan. Oke, muncul dia. Misalnya Purus. Oke. Gimana teman-teman? Paham ya sampai di sini? Nah, nanti video selanjutnya kita coba simpan, kemudian kita tampilkan datanya menggunakan pagination, yang mana pagination itu datanya atau tabelnya saling berrelasi. Dan juga nanti insya Allah kita coba data menampilkan data menggunakan data tabel server set yang tabelnya join. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih ya. Insya Allah saya akan lebih rajin lagi untuk mengupdate video saya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.